Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada materi kali ini kita akan bahas mengenai failover dan load balance. Kita masuk ke materi konsep failover dan load balance. Failover dan load balance itu adalah metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur ke internet. Seperti pada contoh topologi ini ya. Nah, untuk failover sendiri itu konsepnya ISP1 enable dan ISP2 disable. Maksudnya ISP2 itu akan jadi backup, sedangkan ISP1 dan 2 itu aktif secara bersamaan. Gambarannya itu di beberapa PC ingin connect ke internet melalui ISP1, kemudian beberapa PC connect ke internet melalui ISP2. Nah, salah satu studi kasus pada load balance yaitu ketika PC ingin akses YouTube, dia melewati ISP1, dan kalau ingin akses Facebook, dia melewati ISP2. Kita lanjut ke setup topologi. Di sini saya menggunakan topologi web 12 ya, yang mana ini sudah saya hapus PVG dan juga servernya. Kemudian bekas konfigurasi WPOS sebelumnya bisa teman-teman hapus ya. Nah, di sini saya berada di router ISP2. Ketika saya coba IP address print, nah ini sudah ada IP-nya ya. Kemudian kita tambahkan router lagi untuk router customer. Kemudian kabelnya kita sambungkan ke ISP1 dan juga 2. Nah, di sini kita akan setting IP address ether 2 pada ISP1 dan juga 2. Yang mana ini itu berfungsi sebagai gateway oleh router ini. Di sini kita buka Winbox ISP1 terlebih dahulu. Nah, di sini kita ke IP, kemudian addresses, lalu klik add, lalu kita tambahkan IP misal 1.1. Kemudian untuk interface-nya adalah yang mengarah ke router customer, yaitu ether 2. Kemudian kita apply dan oke. Kemudian kita ke router ISP2. Di sini IP-nya saya mau 172.16.1.1. Interface-nya ether 2. Kemudian kita apply dan oke. Kemudian kita setting juga pada router customer-nya. Di sini kita cek IP NIC port print. Oke, di sini sudah terdeteksi ya router ISP1 dan router ISP2-nya. Di sini kita setting IP-nya yang mengarah ke ether 1 terlebih dahulu, yaitu 192.168.1.2. Kemudian kita setting juga untuk yang ether 2. Oke, sekarang kita coba cek ping gateway. Oke, di sini berhasil ya. Kita coba ping IP gateway ISP2 juga. Nah, di sini berhasil ya. Kita lanjut ke add default route pada router customer. Nah, di sini kita akan mencoba menambahkan default route pada router customer-nya, yang mana nanti router customer itu bisa internetan dengan menggunakan dua jalur, yaitu dari ISP1 dan juga ISP2 ya. Oke, langsung saja kita add pada router customer-nya ya. Di sini saya sudah konekkan router customer-nya ke Winbox dengan menggunakan Roman ya. Oke, di sini kita ke IP, kemudian routes, kemudian klik add. DSD address-nya yaitu 000/0 ya. Kemudian untuk gateway-nya kita tulis IP yang mengarah ke ISP1 terlebih dahulu, yaitu 1.1. Kemudian kita apply, lalu oke. Lalu kita tambahkan lagi untuk yang mengarah ke ISP2. Di sini gateway-nya 172.16.1.1. Kita apply, lalu oke. Nah, ini salah satu dari routingnya, statusnya yaitu ini S doang. Tapi gak apa-apa, ini bisa menjadi AS kalau kita routing satunya. Nah, inilah konsep dari failover. Di sini saya akan aktifkan yang ISP1 saja. Kemudian yang ISP2 ini saya disable. Kita coba tes apakah sudah bisa ping ke internet atau belum. Di sini kita klik new terminal, kita coba ping 88. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, karena DNS-nya belum kita isi, maka di sini kita isi. Kita ketikkan IP DNS servers 888. Lalu kita coba ping google.com. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Oh ya, agar lebih maksimal kita tambahkan dua PC pada topologi kita ya. Nah, agar mereka bisa internetan, di sini kita setting MAC pada router customer-nya. Di sini kita klik bridge, kemudian add. Untuk name-nya misal saya mau bridge Anggita, lalu kita apply dan oke. Lalu kita ke port, kita masukkan interface apa saja, yaitu nah di sini ada 3 dan juga 4 ya. Kemudian kita coba setting IP untuk bridge-nya. Di sini kita ke IP, kemudian addresses. Untuk IP bridge-nya saya mau misalkan 10.10.10.1/24. Kemudian interface-nya bridge Anggita. Kemudian kita apply, lalu oke.
Kemudian kita buat DHCP server juga untuk PC-nya. Di sini kita klik IP dan DHCP server. Kita klik DHCP setup. Untuk interface-nya kita pilih yang bridge kita. Selanjutnya bisa di next saja. Nah, baru kita setting NAT-nya. Kita ke IP, level, NAT, kita klik add. Chain-nya kita isi src-NAT, interface-nya ether1, kemudian action-nya masquerade. Kemudian kita apply, kemudian ini sekalian kita buat lagi untuk yang ether 2 ya. Di sini kita bisa copy saja, kemudian interface-nya kita ganti jadi ether 2. Kemudian kita apply, lalu oke. Selanjutnya kita coba request IP pada PC-nya. Kita coba IP DHCP. Oke, di sini pada VPC1 saya sudah mendapatkan IP ya. Nah, di VPC2 juga sudah ya. Kemudian kita coba ping 88. Kemudian kita tambahkan IP DNS agar dia bisa ping google.com. Oke, ini berhasil ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi failover. Untuk konsep failover sudah saya jelaskan pada materi pertama tadi ya, yang intinya jika terdapat 2 jalur ISP, maka satu ISP lainnya akan menjadi backup. Nah, tadi sebelumnya kita sudah melakukan failover secara sederhana, yang mana pada jalur ISP ini yang aktif dan jalur ISP 2 ini yang disable atau menjadi backup. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita terus-terusan melakukan disable enable pada 2 jalur ISP ini, itu tidak efisien ya teman-teman. Maka kita bisa menggunakan parameter distance yang ini ya. Distance ini ya, maksudnya yaitu mendeskripsikan parameter atau parameter routing yang diprioritaskan. Jadi jika distance tersebut nilainya makin besar, maka semakin tidak diprioritaskan. Nah, di sini kita coba besarkan nilai distance pada ISP1 yang artinya nanti ISP2 yang akan diprioritaskan. Di sini kita buka konfigurasi ISP1 pada distance, kita di sini isi misal 10, kemudian kita coba apply, lalu oke. Nah, maka di sini jalur internet dipindahkan ke ISP2 ya. ISP1 menjadi statik saja dan ISP2 ini menjadi aktif statik. Nah, jika misalkan kita disable ether 2, coba ke interface, maka jika kita cek pada IP routes, di sini otomatis yang aktif itu menjadi yang ISP1 ya teman-teman. Kita nyalakan lagi ether 2-nya. Lalu pada ether 2, distance-nya kita naikkan menjadi 20. Kemudian kita apply dan oke. Nah, maka di sini yang aktif adalah ISP1 ya. Kita lanjut ke pembahasan check gateway pada failover. Saat menggunakan failover, pada yang berarti kita terdapat fitur check gateway teman-teman. Nah, di sini saya berikan studi kasus. Kita sekarang kan jalur yang digunakan adalah ISP1 ya. Nah, jika IP pada ISP1 itu di disable, apakah mikrotiknya sudah bisa mendeteksi atau belum? Maka dari itu kita bisa gunakan panduan check gateway. Jika kita menggunakan check gateway pada router customer dengan memilih ISP1, maka nanti router customer itu akan selalu melakukan check gateway pada ISP1. Kalau misalkan pada ISP1 terdisable, maka jalurnya akan diubah ke ISP2. Langsung saja di sini kita coba terapkan check gateway-nya pada router customer ya. Di sini kita buka konfigurasi jalur ISP1. Di sini terdapat opsi check gateway, yang mana ini terdapat 2 opsi, yaitu ping dan juga ARP. Kalau misalkan kita pilih yang ping, maka routernya akan terus melakukan ping gateway setiap 10 detik. Kalau pilih yang ARP, berarti dia menggunakan fitur ARP. Di sini kita pilih yang ping saja. Kemudian kita coba apply, kemudian oke. Sekarang kita coba disable IP ISP1 pada router ISP1. Untuk IP yang mengarah ke ether 2 kita disable. Kita tunggu sekitar 10 detik ya. Sambil menunggu kita coba cek pada routing table-nya router customer. Oke, ini masih belum ya. Kita tunggu saja. Nah, di sini jalur yang aktif adalah jalur yang ke ISP2. Jadi sekarang dia itu sudah bisa mendeteksi jika pada ISP itu terdapat kesalahan. Kita aktifkan lagi IP pada ISP1 ya. Kita lanjut ke materi konfigurasi load balance HCLP. Oke, sebelumnya sudah saya jelaskan ya mengenai konsep dari penerapan dari load balance. Untuk konfigurasi load balance cukup simpel sebenarnya. Ini untuk yang 000/0 ini kita hapus ya. Kita hapus semua ya. Oke, kemudian kita klik add. DST address-nya 000/0. Untuk gateway-nya kita isikan dari ISP2. Maka di sini kita tambahkan 1 kolom lagi. Untuk kolom pertama kita isikan ISP1. Lalu yang kolom kedua kita isikan IP ISP2. Kemudian kita apply dan oke. Oke, di sini statusnya sudah AS ya. Jadi akhirnya kita bisa internetan menggunakan ISP1 ataupun 2. Di sini kita coba uji pada PC-nya apakah itu lewat ISP1 atau ISP2. Nah, di PC2 kalian bisa trace
8.8.8.8, kemudian trace google.com. Nah, dalam load balance itu terdapat istilah retropin yang maksudnya adalah masih menggunakan ISP1 atau ISP2. Jadi sifatnya masih 50-50, teman-teman. Sekarang kita masuk ke pembahasan traceroute. Tadi kita sudah melakukan konfigurasi load balance, tapi sifatnya masih random, yang artinya masih belum tahu dari router customer itu nondorinnya pakai ISP1 atau 2. Nah, kali ini kita akan mencoba traceroute dari router customer. Di sini kita ke tools, kemudian kita traceroute, kemudian isikan 888. Untuk protokol itu ICMP, kemudian langsung start, kemudian ketikkan msgraph facebook.com di cmd run as administrator, kemudian start. Di sini pada VPC1 kita bisa traceroute IP-nya FB. Kita lanjut ke kasus berbeda bandwidth pada ISP. Sekarang kita akan mencoba kasus sehingga pada setiap ISP yaitu bandwidth-nya berbeda-beda. Misal pada ISP1 bandwidth-nya adalah 2 Mbps dan pada ISP2 yaitu 8 Mbps. Pada saat ini kita sudah tidak bisa melakukan round-robin karena bandwidth yang paling besar adalah ISP2, maka traffic paling banyak yang disalurkan adalah ke ISP2. Oleh karena itu, kita akan melakukan konfigurasi load balance lagi. Di sini kita ke IP, kemudian routes, kita buka konfigurasi yang 000/0, dan di sini karena bandwidth-nya 2 MB dan 8 MB berarti artinya 4:1 ya. Maka pada gateway di sini kita tambahkan menjadi 5 kolom. Pada kolom yang pertama ini IP ISP1. Untuk kolom-kolom selanjutnya ini adalah ISP2. Oke, kemudian kita coba apply, lalu oke. Nah, jika sudah seperti ini, bisa dipastikan jalur yang paling banyak digunakan untuk akses internet ini adalah ISP2. Kita coba uji dengan traceroute. Di sini kita ke tool, kita coba uji untuk IP-nya YouTube. Yaitu sudah cari tahu IP-nya adalah untuk protokol masih sama yaitu ICMP. Lalu kalian bisa coba start. Lalu teman-teman bisa coba ping. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi load balance router rules. Sebelumnya kita pernah mengkonfigurasi balance dengan menggunakan ISP. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi load balance rules. Ini bekerja dengan SRC address. Maksudnya adalah kita bisa mendefinisikan dari VPC1 ketika mau internetan itu melalui SP1, maka pada SRC address-nya kita isikan IP satunya karena akan menggunakan SRC address. Maka pada sini ini kita buatkan IP statiknya ya. Nah, saat ini IP pada VPC1 dan 2 sudah saya bikinkan yang statiknya. Untuk VPC1 IP-nya adalah 10.10.10.11 dan untuk VPC2 Oke, langsung saja kita coba konfigurasikan. Kita coba masuk ke Windows-nya. Di sini kita ke IP routes. Nah, untuk konfigurasi tadi yang 00/0 kita disable terlebih dahulu. Untuk menambahkan route rules di sini kita klik yang rules dan kita klik add, lalu ada SRC address, kita isikan VPC1 terlebih dahulu. Tadi kan 10.11 ya. Lalu pada table kita bisa isi VPC1. Nah, table ini maksudnya ketika ada paket dari 10.11 maka router customer-nya itu akan melihat routing table pada table ini. Ini kita coba play, lalu oke. Kemudian kita tambahkan untuk VPC2 nya yaitu 10.12 untuk tabelnya VPC2. Kemudian apply, lalu oke. Di sini kita kembali ke routes. Kemudian di sini kita klik add. PST address-nya 000/0 ya. Gateway-nya kita tulis ISP1 terlebih dahulu. Gateway-nya 1.1. Yang ini kita pilih yang VPC1 karena kita ingin VPC1 bisa internetan. Lalu kita apply dan oke. Kita coba uji ke VPC-nya. Kita ketikkan trace 888 ya. Lalu teman-teman bisa lakukan hal yang sama pada VPC2 ya. Kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu konfigurasi load balance firewall Mangel. Sekarang kita coba konfigurasi load balance Mangel. Load balance Mangel ini lebih kecil dibandingkan metode lainnya karena pada Mangel ini kita bisa mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Salah satu contoh dari load balance Mangel ini, misal dari VPC1 ingin akses internet melewati ISP1 dan VPC2 melewati ISP2. Kasusnya ini seperti pada router rules. Contoh lainnya misal hanya HTTPS saja yang lewatnya ISP1 terus yang HTTP lewat ISP2. Seperti itu. Kita coba konfigurasinya sekarang. Untuk konfigurasi yang sebelumnya ini kita hapus dulu ya. Di sini kita disable saja. Untuk kasus yang akan kita lakukan itu sama seperti sebelumnya. Di sini kita mulai konfigurasinya
selanjutnya kita bisa ke IP firewall, kemudian di sini ada opsi Mangle, kita klik add. Nah, pada chain kita isi pre-routing, kemudian SRC address-nya kita isikan IP PC1 yaitu 10.11, kemudian ke actionnya kita pilih north routing, kemudian pada new routing mask kita tulis Mangle ESP1, kita coba play kemudian oke. Nah, ini sudah hijau ya. Kita tambahkan lagi untuk yang VPC2. Di sini sama ya. SRC address-nya IPPC2, actionnya north routing, untuk new routing mask-nya Mangle ESP2. Kita apply dan oke. Kemudian kita daftarkan pada routing tabelnya. Kita ke IP, lalu kita ke root. Di sini klik add. DSD address-nya 000/0. Keduanya kita tulis ESP1 dulu. Pada routing mask kita tulis yang Mangle ESP1. Kita coba play dan oke. Jadi kita tambahkan yang ESP2, kita pilih yang Mangle ESP2, kita apply dan oke. Kemudian kita coba uji pada PC-nya. Saya coba trace 8888. Nah, di PVC2 juga kalian bisa trace 8888 ya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.